Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tidak, kau bukan Paman Toti, bajingan. Beraninya kalian melakukan penghujatan seperti ini pada ras naga. Titian meraung dengan marah. Cahaya ungu memenuhi mata emasnya dan awan gelap dan suram berubah ungu pada saat ini. Seluruh langit tampaknya berada di ambang kehancuran. Dan seluruh dunia sepertinya akan hancur di bawah amarahnya. Ini adalah kemampuan sejati dari Dewa Binatang Titian. Kekuatan mengerikannya mampu menghancurkan langit dan bahkan bumi. Namun, seberkas cahaya keemasan di sisi timur kota Shrek naik langsung ke langit dan mengenai tubuh Penatua Aswan. Itu membias keluar, membentuk perisai emas lembut yang menyelimuti seluruh akademi. Tidak peduli seberapa banyak Titian mengamuk, dia tidak bisa mencapai 1 inci melewati wilayah 500 meter di atas kota Shrek. Bahkan pasukan monster yang menyerang menuju Shrek dibelokkan. Ini adalah kekuatan yang datang dari pohon emas. Di bawah bimbingan penatuamu, jiwa pohon emas dilepaskan. Beberapa Master Pavilion Dewa Laut sebelumnya telah memilih untuk menyatu dengan pohon emas. Di bawah dukungan kekuatan mereka, pohon emas melindungi Pavilion Dewa Laut, Akademi Shrek, dan bahkan kota Shrek. Kekuatannya telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Meskipun hanya bisa digunakan di dalam kota Shrek, pohon emas adalah pelindung terakhir dari Shrek. Dan keberadaannya adalah sesuatu yang bahkan kekuatan Titian tidak bisa goyahkan. Jika Titian adalah satu kaki keranah dewa, maka pohon emas sudah setengah dewa. Ketika gelombang binatang buas pertama tiba, pohon emas tidak digunakan karena sekte tubuh ada untuk memperkuat Akademi Shrek. Namun mengingat situasi mereka saat ini, kota Shrek akan dilenyapkan jika Titian melancarkan serangan langsung terhadap kota. Di bawah kekuatan pohon emas, potensi gadis keturunan Toti dari Penatua Aswan juga diperkuat. Kekuatan Penatua Aswan dan penatuamu akhirnya menyatu dengan terakhir kekuatan pohon emas mengalir ke tubuh Toti. Seketika, tubuh Toti mulai bersinar terang dengan cahaya keemasan. Kekuatan Titian menyebabkan langit runtuh, sementara cahaya keemasan membantu memperbaiki langit. Titian sepertinya merasakan sesuatu. Cahaya dari sisik di tubuhnya mengembang. Tiba-tiba langit membeku, celah-celah terobek dan kepala naga mulai mengepul keluar. Setiap kepala naga tampaknya identik dengan Titian. Mereka membuka mulut dan memuntahkan ke arah Toti. Ini adalah teknik utama yang menjadi spesialisasi dari Titian, naga api tak terhingga. Serangan ini cukup kuat untuk memusnahkan seluruh kota. Namun penatuamu sudah bersiap untuk menghadapi kemampuan Titian 100 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Titian berhasil dengan mudah? Toti kini sudah tumbuh lebih besar dari Titian. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya sebelum mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Sebagai salah satu dari 9 putra Dewa Naga, gadis keturunan Toti secara alami lebih dekat dengan Dewa Naga daripada Titian. Raungannya yang kuat tidak hanya menghentikan semua kepala naga yang memuntahkan api naga. Pada saat yang sama, semua binatang roh dengan garis keturunan naga merangkak di tanah, gemetar, dan tidak berani menentangnya. Toti membuka mulut emasnya dan menghisap naga api tak terhingga Titian. Semua tersedot ke dalam mulutnya. Kekuatan mengerikan itu bahkan seolah menghisap kepala naga dari celah di langit. Titian terkejut dan dengan cepat menyapu ekornya. Itu mencambuk ke sisi proyeksi emas dengan aura yang menakutkan. Namun, Titian melakukan kesalahan. Dia masih meremehkan kekuatan Toti yang dibentuk bersama oleh Penatua Aswan, Penatuamu, dan pohon emas. Toti saat ini sekuat Titian, tetapi garis keturunannya lebih murni. Penatuamu telah memanfaatkan kekuatan murni di pohon emas bersama dengan kekuatan jiwanya sendiri untuk melepaskan kekuatan Toti. Toti ini hampir setengah dewa dan bahkan mungkin lebih kuat daripada Toti yang asli saat itu.
Toti mahir melahap berbagai hal. Dia menyukai makanan lezat yang merupakan alasan mengapa kemampuannya terkait dengan hal-hal yang melahap. Kemampuan pencernaannya tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Setelah naga api tak terhingga di tiang dilahap, itu dengan cepat berubah menjadi pusaran air hitam keunguan dan jelas lenyap dalam cahaya keemasan. Ketika ekor di tiang mencambuk, Toti menggigitnya. Cambuk yang kuat seperti itu dihentikan dengan paksa. Selain itu, lebih dari sepertiga tubuh Ditian mulai dari ekornya ditelan oleh Toti. Ditian sangat marah dan dia mulai berjuang dengan sekuat tenaga, meraung marah ketika dia mencoba membebaskan diri dari mulut Toti. Namun, kekuatan Toti melampaui harapannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat membebaskan dirinya. Tubuh Toti mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Saat cahaya keemasan ini terus berkembang, itu perlahan-lahan melahap tubuh Ditian. Ditian marah ketika dia berteriak, "Apakah kau pikir kau dapat menghindari bencana ini dengan menggunakan kekuatan yang ditingkatkan untuk menjebakku? Bermimpilah, bahkan jika kau bisa menjebakku selama 1 jam, itu tidak akan bisa bertahan lama. Aku benar-benar ingin melihat kekuatan apa yang kalian miliki untuk melindungi Shrek. Orang-orang dari hutan Stardo, serang, serang, dan hancurkan kota ini di depanku. Bunuh! Bunuh semuanya!" Saat Ditian berteriak, tubuhnya yang besar dimakan oleh Toti. Cahaya keemasan menyala dan langit berubah menjadi sepetak emas. Namun cahaya keemasan yang berasal dari pohon emas tampaknya telah habis dan menghilang dari udara. Sepotong emas yang telah melindungi kota Shrek juga menghilang. Pertarungan agung ini benar-benar mencengangkan, baik bagi manusia atau bahkan monster roh. Ini memang duel antara yang terbaik di benua. Kekuatan yang dipanggil oleh kedua belah pihak telah benar-benar melebihi kekuatan puncak seorang Feng Hao Doulo. Shrek akhirnya berhasil menyegel Ditian dengan kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama ribuan tahun. Namun, kemampuan Penatua Asuhan dan Penatuamu juga disegel. Sekarang, adapun berapa lama mereka bisa menyegel Ditian, tidak mudah untuk mengatakannya. Raungan terakhir Ditian adalah perintah terakhirnya ke pasukan monster roh. Seketika, monster roh yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kota. Sising meraung marah ke udara. "Tembakkan meriam silang ilahi Zuge!" Di kejauhan, Penatua Song mulai mengganggu biji lagi. Menggunakan kecepatannya, sosok demi sosok juga mulai menyerbu ke arah langit di satu sisi hutan untuk melindunginya. Kekuatan tempur kelas atas dari kedua belah pihak mulai berbenturan. Meriam silang ilahi Zuge ditembakkan lagi dan ratusan bom peledak tiba, ditembakkan dengan cepat ke udara. Hampir 2/3 dari bom peledak tinggi masih menghantam binatang buas. Ketika ledakan luar biasa terjadi, kota Shrek tampaknya terguncang ketika suara dan desahan bergema. Ledakan yang mengerikan menyebabkan bumi bergetar dan darah dan daging binatang buas berceceran. Ketika dia melihat adegan ini, wajah biji menjadi dingin. Dia tidak bisa diganggu dengan Penatua Song dan melepaskan kemampuan penyembuhan masalnya. Sepetak besar cahaya biru dengan cepat menelan pusat wilayah tempat ledakan terjadi. Namun, Penatua Song sangat kuat. Tanpa ancaman Ditian di langit, dia memberi luka pada biji. Seberkas cahaya hijau menyala tepat saat biji menggunakan kemampuan penyembuhan masalnya. Monster 400.000 tahun yang melindungi biji meraung dengan marah pada saat yang sama dan konsentrasi serangan yang intens langsung diarahkan pada Penatua Song. Namun, kecepatan Penatua Song terlalu menakutkan. Sebagai monster tercepat di Shrek, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Dia benar-benar meneror musuh-musuhnya. Biji tepat waktu dia berhasil menyelamatkan banyak binatang roh. Namun, ada terlalu banyak bom dan tak terhitung jumlahnya makhluk roh masih kehilangan nyawanya. Pertarungan langsung monster roh pertahanan kota Shrek dan monster roh tak terhindarkan. Teror memenuhi seluruh bagian. Pada titik ini Sekte Tang tiba di puncak tembok kota. Bebe memimpin dan mereka bertemu dengan Dekan Yan Shaoze. "Lapor, Dekan Yan." Bebe membawa semua orang dari Sekte Tang ke depan Yan Shaoze dan menyambutnya dengan hormat. Yan Shaoze berkata dengan suara rendah, "Sangat menyenangkan kalian semua ada di sini. Kalian semua dapat bersiap untuk menjadi cadangan kami. Ingat, jangan terlalu jauh dariku. Kali ini, meriam silang ilahi Zuge kalian telah banyak membantu kami. Lihatlah." Yan Shaoze tampak sangat bersemangat sekarang. Ketika Penatuamu dan Penatua Asuhan berkolaborasi untuk menyegel Ditian di langit, kepercayaan diri Shrek sangat meningkat. Kota Shrek telah sepenuhnya di atas angin.
Bebe tertawa getir. Dekan Yan, kita sebenarnya di sini untuk meminta maaf. Yan Shaoze tertegun sejenak dan kemudian segera menyadari sesuatu. Yan Shaoze mengisolasi dirinya dengan Bebe. Bebe menceritakan semua yang disampaikan oleh Nan Qiu Qiu. Gelombang binatang buas telah datang dari hutan Stardo dan Wo Yuhao adalah orang yang telah memulai kekacauan ini. Setelah mendengarkannya, reaksi Dekan Yan Shaoze identik dengan reaksi Bebe sebelumnya. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Wang Qiu'er sebenarnya adalah bentuk manusia dari kaisar binatang. Ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan Feng Hao Dolo, bahkan Dolo Transcendent, seperti kita tidak menyadari ada perbedaan antara dirinya dan manusia. Tidak heran, dia adalah seorang kaisar binatang. Bagaimana dengan Yu Hao? Kapan dia kembali? Yan Shaoze dengan cepat menanyai Bebe. Bebe menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku mendengar Penatua Nan Xiushu menyebutkan bahwa Wu Yuhao memiliki beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Dia akan kembali setelah dia menyelesaikannya. Dia seharusnya bisa menebak bahwa makhluk roh dari hutan Stardo akan mempertimbangkan kecerdasannya. Aku yakin dia akan bergegas kembali secepat mungkin. Meskipun dia terpengaruh oleh kematian Qiu'er, aku percaya bahwa dia memiliki semacam cara untuk membantu kita menghadapi gelombang buas ini. Dekan Yan, Sekte Tang tidak bisa mengelak dari tanggung jawab untuk masalah ini. Kami bersedia menggunakan kekuatan apapun yang kami miliki untuk membantu akademi. Aku hanya berharap bahwa Anda dapat memberikan beberapa kata kepada Penatua Xuan. Ini bukan yang Yu Hao harapkan. Dia juga sangat terpengaruh dan ini... Yan Shaoze tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikannya. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Mari kita paksa gelombang binatang roh ini mundur dulu. Selanjutnya, apakah aku mengatakan bahwa aku menyalahkan Yu Hao? Ini hanya dapat dianggap sebagai kesempatan baginya. Kenapa kita menyalahkannya karena hal seperti ini? Dia sudah sangat diberkati dan dia sekarang mendapatkan kekuatan dari binatang roh takdir. Dia pasti akan tumbuh lebih cepat. Kita masih belum bisa memastikan apakah ini hal yang baik atau buruk untuk akademi. Mari kita tunggu sampai dia kembali. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir Litian akan tetap diam? Bahkan tanpa hal ini sebagai pemicu, kemampuan binatang roh di hutan Stardo telah meningkat secara signifikan. Selama beberapa abad terakhir, kemampuan mereka secara keseluruhan telah mencapai puncak baru. Raja Naga Hitam Mata Emas itu nakal. Faktanya akademi sudah menebak bahwa dia tidak akan memilih untuk diam lebih lama. Kematian Kaisar Binatang hanya mempercepat proses ini. Kematian Kaisar Binatang juga sangat membatasi peningkatan di masa depan pada hutan Stardo. Ini bukan hal yang buruk bagi manusia. Saat ini, mari kita lihat bagaimana kita menghadapi krisis ini. Bebe jauh lebih lega setelah mendengar kata-kata Yan Shaoze. Dengan satu perintah Bebe, seluruh alat jiwa Sekte Tang dikeluarkan. Perang ini sangatlah penting. Yu Hao penting bagi akademi, tetapi dia juga sama pentingnya di Sekte Tang. Pada saat krisis ini, Bebe hanya ingin melakukan satu hal, berkontribusi sebanyak yang dia dan Sekte Tang bisa untuk menghentikan gelombang binatang buas ini dan menebus kesalahan Wu Yuhao. Perisai perlindungan kota diaktifkan. Serangan demi serangan alat jiwa Shrek dilepaskan sekuat tenaga. Pertarungan telah memasuki jalan buntu dan monster menggunakan kehidupan mereka untuk menguras sumber daya kota Shrek. Di sisi Penatua Song sepertinya tidak dapat bertahan lagi. Tidak ada seorang pun dari Shrek yang memperkuat Penatua Song, termasuk Dewa Bela dari Doulo Shanlin-er yang adalah putri kandung Penatua Song. Itu karena tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Dengan sekejap, Penatua Song telah kembali ke puncak tembok kota dan mengungkapkan wujudnya. Dia tampak seperti baik-baik saja, namun setelah dia amati lebih dekat, terbukti bahwa dia sedikit kehabisan nafas. Para penatua bergantian bertarung. Mereka terus menjaga kekuatan tempur mereka. Setidaknya 3 raja binatang belum menunjukkan diri dan pasti ini rencana untuk melemahkan Shrek dengan mengirim monster tingkat rendah. Di langit, di atas pasukan binatang buas, biji angsa Zamrud memiliki ekspresi buruk di wajahnya. Mereka telah benar-benar terlalu meremehkan kekuatan manusia. Pertarungan terus berlanjut. Keuntungan dan kerugian semakin jelas di pihak hutan Stardo. Serangan pertama berakhir setelah hanya 6 jam. Dataran di sebelah selatan kota Shrek ditimbun dengan bangkai. Di selatan kota Shrek, yang bisa dilihat hanyalah kehancuran dan kehancuran. Seluruh petak tanah hangus hitam. Orang bisa melihat lubang di tanah, parit dan noda darah.
berwarna-warni dari berbagai makhluk roh. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Setelah pertempuran ini, semua orang terkuras secara fisik dan emosional. Saat ini, pengiriman alat jiwa dari Sekte Tang selesai. Juga, Kepala Aula Alat Jiwa Sekte Tang Xuan Ziwen cepat memperbaiki seluruh alat jiwa yang telah digunakan. Bebe dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Yu Hao aman, yang merupakan kabar baik bagi mereka. Namun, apa yang bisa mereka lakukan terhadap gelombang monstro di gerbang? Tidak ada yang tahu berapa lama kota Shrek bisa bertahan. Serangan kedua datang sedikit lebih lambat dari yang diperkirakan. Bahkan itu di malam hari. Untuk menahan gelombang buas, para siswa dari halaman dalam dan Feng Hao Dolo dari Shrek bergiliran untuk menyerang. Hanya dengan mereka berkontribusi, binatang jiwa dapat ditekan. Pertarungan telah berlangsung sepanjang malam. Di tembok kota, kini tidak lagi sunyi. Rangan dan tangisan kesakitan bisa terdengar di mana-mana. Lebih dari 500 orang terluka atau terbunuh. Ada banyak dari mereka yang terluka dan setidaknya ada 100 tentara yang tewas. Ini benar-benar pengurasan. Kapan bala bantuan datang? Saat ini kota Shrek benar-benar terputus. Kota terpencil hanya bisa bertarung sampai mati sekarang. Suara tenang terdengar di sebelah sisi. Biarkan Sekte Tang mengurus ronde berikutnya. Kami akan bertarung setidaknya 2 jam. Sising menoleh untuk melihatnya. Kamu siapa? Sising bertanya dengan curiga. Dia akrab dengan kota Shrek tetapi dia tidak kenal orang ini. Namun jika dia bisa berjalan di sebelahnya, dia pasti seseorang yang dianggap penting oleh akademi. Aku kepala aula dari Aula Alat Jiwa Sekte Tang Xuan Ziwen, kata pria parubaya itu dengan jelas. Xuan Ziwen. Ketika Sisi mendengar nama ini, dia terkejut. Kamu yang membuat meriam silang Ilahi Zuge? Xuan Ziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak menemukannya dan aku tidak menemukannya. Aku tidak terlibat dalam pembentukannya. Namun aku bertanggung jawab atas Aula Alat Jiwa Sekte Tang. Untuk pertarungan selanjutnya, serahkan pada kami. Kita bisa menahannya selama mungkin 2 jam. Ini akan memberi pasukan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Sising akhirnya mendengarkan apa yang dia katakan. Dia menjawab dengan ragu. Apakah Anda mengatakan bahwa Sekte Tang akan mengambil alih seluruh pertahanan kota? Mulut Xuan Ziwen berkedut saat dia menjawab. Tentu saja tidak. Kami tidak memiliki cukup orang. Aku mengatakan bahwa kami akan mengurus tembok kota selatan. Kami pasti bisa bertahan selama 2 jam. Sebagai petugas pertahanan kota, Sising harus berhati-hati. Apakah Anda serius? Ini bukan lelucon. Pasukan binatang buas sangat besar. Berapa banyak orang yang dimiliki Sekte Tang? Xuan Ziwen menjawab dengan jelas. Aula Alat Jiwa Sekte Tang memiliki total 61 anggota. Ditambah dengan 300 orang yang datang dari Departemen Alat Jiwa Akademi. Serahkan pada kami. Jika kota jatuh, kita akan mati bersama. Aku tidak akan sesumbar di depanmu. Oke, ayo serahkan pada Guru Xuan. Pada saat ini, suara lain terdengar. Valkyrie Doulo Shanlin berjalan saat dia menyetujui saran Xuan Ziwen. Bahkan Valkyrie Doulo, seorang Doulo transenden, harus memanggil Xuan Ziwen sebagai guru. Meski Guru Xuan Ziwen tidak mau mengakuinya, dia sudah menjadi wakil dekan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek dan juga wakil dekan eksklusif. Dengan kata-kata Shanlin Sising merasa lebih nyaman. Dia mengangguk dan berkata dengan serius, terserah padamu kalau begitu. Guru Xuan Ziwen mengangguk dan berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apapun. Saat Xuan Ziwen berjalan pergi, Sising bertanya kepada Shanlin Dekan Shan, apakah dia mampu? Dekan Shanlin tersenyum dan berkata, bagaimana kamu melawan pasukan monstro sekarang? Apakah itu melalui keterampilan jiwa dari Master Roh? Tidak, itu melalui alat jiwa. Sementara banyak alat jiwa dibuat oleh akademi, kebanyakan dari mereka juga dibuat oleh Sekte Tang. Beberapa alat jiwa yang kita gunakan sekarang bisa dioperasikan hanya oleh Master Roh. Segera, aku ingin menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Departemen Alat Jiwa. Dalam pertarungan 1 lawan 1, seorang instru jiwa akan memiliki kerugian terhadap seorang Master Roh. Namun, di medan perang, kami para instru jiwa berkuasa. Mengapa? Menurutmu Kekaisaran Ryu begitu kuat? Kekuatan mereka sepenuhnya berasal dari keunggulan absolut mereka dalam hal alat jiwa. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.